Halo Sobat Sabah, Assalamualaikum. Hari ini saya ada di salah satu farm di pelanggan, di customer. Nah, menarik. Ini kandang 3 lantai. Siang hari, suhu di dalam kandang saat ini umur 15 hari jalan. Suhu di dalam kandang ini dari 3 lantai. Lantai 1 kena di 29,2, lantai 2 tadi kena 30,4, lantai 3 paling atas ini ternyata kena di 31,5. Nah, ini mungkin juga terjadi di kandang Sobat Sabah semuanya. Ini yang perlu diperhatikan ya, keterkaitan dengan musim kemarau. Kita ada produksi panas yang luar biasa akibat dari musim kemarau, di mana suhu luarnya sangat ekstrim tinggi. Nah, yang perlu diperhatikan ini adalah pola-pola dalam mengatur ventilasi untuk membuang panas di dalam kandang. Memang ada 2 cara yang biasa kita jumpai di lapangan ketika mengatur ventilasi. Cara yang pertama adalah kita memainkan kipas atau exhaust fan. Seperti dilihat di belakang ini ada 8 exhaust fan. Ada beberapa peternak yang menggunakan cara memaksimalkan exhaust fan dulu untuk mendinginkan suhu di dalam kandang, atau mendinginkan ayam dengan membuang panas yang masuk dari inlet kemudian dibuang lewat outlet. Karena ada 8 kipas, biasanya dipakai semua dulu tanpa mengatur cooling pad. Ada satu cara lagi, yaitu memaksimalkan kerja cooling pad. Mana sih sisi positif dan sisi negatifnya dari 2 cara itu? Cara yang pertama adalah dengan memainkan exhaust fan tadi. Sisi positifnya adalah air exchange rate atau pertukaran udara itu akan sangat cepat karena semua kipas menyala, sehingga suhu panas itu cepat kebuang. Suhu panas cepat kebuang, gas buang dari ayam juga cepat kebuang seperti amoniak, CO, CO2 dan lain-lain juga cepat tertarik karena kecepatan angin di dalam kandangnya tinggi. Sisi negatifnya apa? Sisi negatifnya seperti Sobat Sabah lihat semua, dari inlet sampai outlet ayam semua diem, tidak bergerak ya. Ya bergerak mungkin yang sudah sangat lapar dia makan sedikit terus diem lagi. Yang kebanyakan yang haus itu nipel, tapi ini juga relatif ya, baik nipel maupun tempat pakan relatif tidak jalan. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang over wind speed atau kecepatan angin yang terlalu tinggi sehingga ayam cenderung diam. Apakah ayam nanti akan sakit? Tidak juga. Ayam mungkin relatif tidak sampai sakit, tetapi problemnya adalah karena ayamnya diam, kita kehilangan momen untuk mencapai konsumsi pakan seperti yang kita inginkan, yang sesuai standar. Dengan kondisi seperti ini, biasanya yang terjadi musim kemarau itu umur ayam ini akan cenderung bertambah. Rata-rata panen ya. Biasanya misalkan 2 kilo tercapai average di umur 30 hari misalkan, average panen ya. Sekarang mungkin 2 kilonya average-nya kena di 32 hari. Ada kemunduran umur. Nah, kemunduran umur disebabkan karena apa? Karena memang capaian feed intake-nya ini terkendala akibat dari kondisi klimat di dalam kandang, mikroklimat yang dipengaruhi oleh makroklimat di luar. Udara yang panas di luar yang mempengaruhi di dalam kandangnya. Kalau kita beranggapan bahwa umur itu gratis, silahkan. Ayam masih akan tetap bisa sehat, tetapi hanya saja mungkin dari sisi bobotnya mundur, dari sisi FCR agak bengkak. Kenapa agak bengkak? Karena kompensasi bertambahnya umur ini
ada energi maintenance untuk hidup yang diambil oleh ayam dari pakan. Artinya kalau nambah 2 hari hidup, umurnya nambah 2 hari, energi maintenance-nya juga nambah 2 hari. Poinnya di situ. Jadi ada koreksi di bobot dan koreksi di FCR dengan pola memaksimalkan jumlah kipas tadi. Cara yang kedua adalah membatasi kecepatan angin di dalam kandang. Kemudian kita menggunakan cooling pad. Contoh misalkan ayam umur 15 hari ini, kebutuhan kecepatan angin yang bisa ditoleransi ayam mungkin sekitar 1 meter per detik atau sampai 1,5 meter per detik. Tetapi kita ada backup untuk menurunkan ventilasi, misalkan tambahan 1 meter per detik lagi, jadi kurang lebih 5 kipas misalkan. Kalau 1 kipas atau 1 exhaust fan itu mencapai 0,5 kali tadi 0,5 1,5 tambah 1 berarti 2,5, berarti 5 kipas menyala. Nah, kita batasi 5 kipas, tidak sampai ke 8 kipas, tetapi cooling pad dimainkan setelah 5 kipas ini. Nah, tinggal nanti set diferensialnya kayak apa. Otomatis ketika masuk ke 5 kipas, cooling pad nyala, itu akan turun lagi. Nah, dengan kondisi seperti itu, dengan cara kedua itu, ayam tidak akan terkena angin secara kecepatan tinggi terus menerus, sehingga relatif ayam bisa makan minum secara normal di siang hari. Sisi negatifnya apa? Sisi negatifnya adalah memainkan cooling pad, menurunkan 1 derajat, itu akan menaik 1 derajat suhu, akan menaikkan kelembaban 5%. Artinya kalau suhu dari 31 kayak di lantai 3 ini 31,5, kita turunkan ke 28, itu kan berarti 3,5 derajat. Berarti persentase kelembaban yang naik kan kita bisa hitung berapa. 3 derajat aja kan kurang lebih 15%. Kalau kelembabannya 70%, berarti kelembaban di dalam kandang akan naik kurang lebih jadi 85%. Yang harus hati-hati itu ketika ayam di bawah 21 hari. Kelembaban ini akan sangat berpengaruh ke ayam. Jadi hati-hati memainkan cooling pad itu. Itu yang harus ditekankan ya. Sisi positif dan sisi negatif itu nanti terserah sobat Sabah mau main seperti apa. Keduanya punya sisi positif, keduanya punya sisi negatif. Tetapi kalau kita manage dengan baik, harusnya kita bisa mencapai performance yang optimal atau yang ideal. Mungkin itu sharing dari saya untuk hari ini. Kita sama-sama sedang menghadapi musim kemarau. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan, ini contoh kasus di lapangan, bukan kasus ya, contoh temuan di lapangan, mudah-mudahan bermanfaat buat sobat Sabah semua. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, salam Sabah.